seorang pria ketiga yang diduga terlibat penyiksaan brutal dan pembunuhan penari telah diekstradisi ke seluruh negeri. Jared Gray kini didakwa di Arizona, sementara rekannya terancam hukuman mati. Apakah Gray juga bisa mengalami hal serupa? Kami akan mengulas dugaan keterlibatannya dalam rencana membunuh Mercedes Vega yang diduga dilakukan untuk mencegahnya bersaksi. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Sekarang, ini sesuatu yang perlu dipikirkan jika Anda terjun di dunia pembuatan konten, jika Anda sering membagikan sesuatu di media sosial. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana kami bisa membagikan begitu banyak klip dari semua kasus ini dengan begitu cepat? Ini rahasianya. Kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Ini adalah editor AI serbaguna yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah melalui AI. Opus Clip membuat B-roll, mengatur ulang rekaman, dan membersihkan audio dengan mudah. Kamu hanya perlu mengunjungi opuspro/sidebar, mendaftar, mengunggah, dan dalam beberapa menit kamu akan mendapatkan klip yang sudah diedit dengan sempurna dan siap digunakan. Cocok untuk TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip adalah solusi lengkap yang memungkinkan produser kami memberi pembaruan viral dari ruang sidang secara instan. Ini alat terbaik untuk berbagi ide dan mengedit profesional. Kunjungi opuspro/sidebar untuk uji, coba gratis seminggu, dan diskon 50%. Pada 2020, Mercedes Vega dirampok dengan senjata api dan kemungkinan sangat takut pada pelaku. Namun, dia berani setuju menuntut, memilihnya dari tersangka, dan bersaksi melawannya di pengadilan. Tapi, penyerang yang diduga itu dilaporkan membalas dendam padanya, diduga memanggil dua pria lain dari sisi lain negara untuk datang dan membunuh wanita muda ini. Itu menurut jaksa di Maricopa County, Arizona. Pada April 2023, Mercedes dijadwalkan bersaksi bahwa Kujo Yang adalah pria yang mengancamnya dengan pistol. Namun, hanya 1 hari sebelum sidang pengadilan itu, Mercedes menghilang. Kamera pengawas di garasi apartemen Tempe merekam Mercedes keluar gedung untuk terakhir kalinya. Penyelidik yakin dia diculik di luar jangkauan kamera oleh pria-pria dengan Chevy. Malibu, yang juga omong-omong, diduga mengambil Dodge Charger miliknya dan meninggalkannya tidak jauh dari apartemennya. Tapi sekarang kita harus membicarakan salah satu tersangka yang dibawa ke Arizona. Para deputi Kabupaten Maricopa mengklaim bahwa Jared Gray adalah salah satu dari pria-pria itu. Salah satu pria yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Mercedes. Mereka juga menyebut ada bukti fisik terkait kasus ini dan kita akan bahas sebentar lagi. Saya ingin menunjukkan beberapa video baru termasuk saat Gray tiba di Arizona. Kantor sheriff merilis video saat Gray diproses di penjara Kabupaten Maricopa pada malam 8 Januari. Dengan borgol di tangan dan kaki, Gray dengan tenang mengikuti arahan deputi, kadang-kadang menatap langsung ke kamera yang merekamnya. Dia diberikan baju tahanan bergaris serta sedikit makanan dan minuman Gatorade. Dia difoto untuk mugshot dan dia menjalani sidang dakwaan larut malam, di mana hakim membacakan tuduhan yang kini dihadapinya. Dewan Juri Agung menemukan bahwa ada alasan yang cukup untuk tuduhan-tuduhan berikut ini. 1 dakwaan konspirasi pembunuhan berencana tingkat pertama dan 1 dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama, keduanya kejahatan kelas 1. Jadi, menurut media Arizona Family, Gray sekarang menghadapi total 9 dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama. Dia awalnya didakwa musim panas lalu. Ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk dirinya, dan dia ditahan di Georgia atas tuduhan yang tidak terkait, yang menyebabkan ekstradisinya tertunda. Tapi kemudian ada dakwaan bulan Juni 2025 yang menyatakan Jared DeMarcus Gray pada atau sekitar 16 April 2023 dengan maksud atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian dengan perencanaan, menyebabkan kematian Mercedes Mariana Vega. Negara bagian menuduh pelanggaran dalam dakwaan ini sebagai kejahatan berbahaya karena melibatkan penembakan, penggunaan, atau ancaman dengan senjata api, alat tumpul, senjata mematikan, atau alat berbahaya, atau dengan sengaja atau sadar menyebabkan rasa sakit fisik serius pada Mercedes Mariana Vega. Itulah yang perlu kita bahas. Tubuh Mercedes ditemukan di belakang Chevy Malibu yang telah ditinggalkan. Mobil itu dilalap api di pinggir I-10
jadi lebih dari 1 jam dari tempat tinggal Mercedes. Dan luka-luka yang diderita wanita muda ini sangat mengerikan. Pemeriksa medis memastikan dia telah ditembak di lengan, dipukuli, dituangi cairan pemutih ke tenggorokannya, dan dibakar hidup-hidup. Dia meninggal akibat menghirup asap, menurut kantor pemeriksa medis. Namun, bukti yang ditemukan di Dodge Charger miliknya yang ditinggalkan itulah yang akhirnya membawa para penyelidik kepada 3 tersangka. Di dalam mobil, para deputi mengatakan mereka menemukan tas besar yang dibawa Vega dalam rekaman kamera pengawas, tetapi ada darah di sana. Mereka juga menemukan kantong plastik belanja berdarah di dekat pegangannya, berisi kantong lain di dalamnya. Menurut dokumen pengadilan yang ditinjau Arizona Republik, sidik jari yang ditemukan pada plastik itu telah diajukan ke basis data nasional. Butuh 1 tahun hingga sidik jari dari kejahatan di Tennessee dimasukkan, sehingga polisi bisa mengidentifikasi Sinclair Hayes. Sidik jari Jared Gray dilaporkan ditemukan di bagian bawah gelas plastik di dalam Malibu. Itu menurut Arizona Republic. Pengaduan pidana menunjukkan polisi berhasil memperoleh informasi perjalanan yang tampaknya mengaitkan Young dengan tersangka lain. Dan ini termasuk pembelian tiket pesawat untuk Hayes dan Gray terbang ke Arizona dari Tennessee, tempat asal semua terdakwa tersebut. Diduga bahwa informasi kartu kredit tersebut terhubung kembali ke Young. Saat penyidik berbicara dengan Gray, dia mengaku pergi ke Arizona untuk urusan bisnis, namun enggan menyebutkan dengan siapa. Dia juga mengklaim tidak mengenal Young atau Hayes. Sekarang, penyidik meyakini bahwa Young menyuruh Hayes dan Gray melakukan pekerjaan kotornya. Kenapa? Karena dia ternyata sedang bebas dengan jaminan dalam kasus perampokan bersenjata dan dia harus mengenakan alat pelacak Global Positioning System. Namun ketika para deputi mengetahui tentang penerbangan yang diduga dibeli oleh Young, mereka bisa melacak tiket pesawat itu kembali ke sebuah nomor telepon. Ponsel itu dilacak ke area Mercedes yang terbakar di Malibu. Dan penyidik Maricopa County disebut berbicara dengan pria yang ponselnya berada dekat lokasi mobil tersebut. Dia ternyata akhirnya memberitahu pihak berwenang bahwa Young meneleponnya untuk, kutip, mengambil sebuah paket yang ternyata adalah 2 pria, kemungkinan besar Hayes dan Gray. Dokumen pengadilan menyebutkan pria itu memberitahu detektif bahwa dia diberi lokasi dan mobil, lalu 2 pria mengantarnya kembali ke Phoenix. Ponsel milik pria itu dan Hayes, keduanya diduga menunjukkan mereka berada di I-10. Beberapa jam setelah kematian Vega dan sehari setelah Mercedes ditemukan tewas, Hayes dan Gray dilaporkan naik bus Greyhound dari Arizona ke Chattanooga, Tennessee. Deputi Maricopa County terbang ke Tennessee pada November 2024 untuk menangkap Hayes. Dia didakwa pembunuhan berencana, penculikan yang menyebabkan kematian, pembakaran, perampokan bersenjata, pencurian, dan menghalangi penuntutan. Gray kini juga diekstradisi. Media Arizona melaporkan dia ditahan dengan jaminan tunai gabungan $4 juta. Dia dijadwalkan sidang pendahuluan 20 Januari menurut catatan pengadilan. Jaksa belum menyatakan akan menuntut hukuman mati untuk Gray, tapi ada rekan konspirator yang diduga terlibat. Mereka telah diberitahu bisa dihukum mati jika terbukti membunuh. Ibu Mercedes, Erica Pillsbury, menyampaikan hal ini ke media ABC 15. Mengetahui kami akan melihat mereka bertiga di ruang sidang membuat saya agak gugup dan mual. Saya sudah berbicara dengan Erica dan suaminya, Tom, sebelum Natal. Untuk perkembangan terbaru kasus ini, silakan lihat. Keputusan untuk melanjutkan hukuman mati terhadap 2 terdakwa ini. Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Dan apakah ini sesuatu yang kalian berdua perjuangkan sejak awal? Ya, saya ingin Kujo Sinclair dan Jared tahu bahwa kami tidak akan pernah berhenti, bahwa mereka perlu memahami itu, dan bahwa selama saya masih hidup, selama saya masih bisa bernapas, saya akan terus memperjuangkan Mercedes, dan saya akan memastikan bahwa setiap konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi akan mereka jalani. Mereka memilih untuk mengambil keputusan ini, dan saya pikir konsekuensinya harus dijatuhkan kepada mereka tanpa ampun, tanpa ragu-ragu. Kami tidak akan beristirahat sampai setiap orang yang bertanggung jawab atas hilangnya dia dari kami dimintai pertanggungjawaban.
Ini adalah sesuatu yang telah kami perjuangkan. Sangat sulit untuk merasa bahagia tentang hal ini karena perasaanmu campur aduk, kamu bahagia dan sedih, dan kamu marah serta frustrasi. Saya tidak senang kalau seseorang bisa mati, dan itu bukan yang saya inginkan. Tapi apa yang mereka lakukan pada anak kami, itu sepadan dengan apa yang mereka lakukan pada anak kami. Saya bukan pendukung untuk berkata, oh ya sudah, ini atau mata dibalas mata, tapi maksud saya, pada akhirnya putri saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua hanya karena sebuah ponsel dan $1.000. Mereka tak peduli nyawa, banyak orang asing datang ke sini. Seperti kata Erika, itu setimpal dengan perbuatan mereka. Sebenarnya mereka bisa lakukan hal mudah, tapi malah menyiksa anak kami. Mereka tidak peduli dengan nyawa, jadi saya juga tidak punya keraguan tentang itu. Saya senang negara akhirnya sampai pada titik itu karena Kujo adalah orang utama dalam semua ini. Dia adalah alasan kita duduk di sini. Orang-orang lainnya hanya ikut-ikutan saja. Dan bagi negara untuk setuju bahwa dia pantas, itu sangat baik bagi kami dan itu sedikit membantu kami karena sekarang kami menempuh jalan yang kami tahu akan menjadi jalan yang panjang. Mereka tak hanya merenggut nyawanya, tapi juga menghancurkan hidup kami. Ya, Saya ingin menghadirkan pengacara kriminal Max Strickler untuk membahas ini. Terima kasih banyak, Mac, atas waktunya. Saya sangat menghargainya. Sekarang, salah satu hal yang mungkin tidak diketahui orang adalah bahwa Anda memiliki pengalaman dalam hal ekstradisi. Jadi saya ingin mulai dari situ. Ceritakan kepada saya tentang proses mengekstradisi seseorang dari Georgia ke misalnya Arizona di sini. Apa saja yang terlibat dalam proses itu? Ya, Anda tahu saya ingin melakukan semacam pengumuman layanan masyarakat. Pertama-tama tentang ekstradisi. Jika Anda memiliki dua negara bagian yang berbeda dan seseorang didakwa atas pembunuhan atau penculikan, apapun itu, di Arizona, dan Anda didakwa di Georgia, ditangkap di Georgia. Lepaskan sidang ekstradisi formal, itu pengumuman layanan masyarakat dan nasihat gratis dari saya. Jelaskan itu. Alasan saya mengatakan itu adalah karena saya punya begitu banyak klien yang menelepon dan berkata, kami tidak mengerti, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Saya bisa menjelaskannya. Sidang ekstradisi akan menjadi ajang untuk memperjuangkan pokok perkaranya, bahwa Arizona tidak punya hak untuk datang dan menjemput saya. Jadi hukum di sini mirip dengan negara lain. Misalnya jika Anda dituduh membunuh di Meksiko, mereka bisa mengekstradisi Anda tanpa perlawanan. Jika tuduhannya mirip di negara atau negara bagian berbeda, konsepnya tetap sama. Sekarang, satu-satunya waktu Anda akan melawan ekstradisi adalah jika itu bermotif politik. Ada alasan tertentu bahwa tuduhan aslinya tidak memiliki dasar yang kuat. Alasan saya mengatakan ini adalah pusat sertifikasi administrasi adalah karena itu mempercepat seluruh prosesnya. Jika ingin sidang ekstradisi, Anda harus menunggu jadwalnya, jadi lebih baik menandatangani ekstradisi formal. Dalam kasus seperti ini, itu mudah dilakukan. Kita tahu bahwa tuduhan terhadap pria ini adalah pembunuhan, penculikan, semua hal mengerikan ini. Hal serupa terjadi di Georgia. Tidak ada alasan menentangnya. Jadi, dengan kata lain, Anda mengatakan untuk seseorang dalam posisi gray, benar? Jangan lawan, karena Anda hanya akan menunda prosesnya. Anda sudah pasti akan dipenjara di Georgia. Namun menurut saya, intinya dia harus membayangkan. Kita juga akan membahas jaminan $4 juta. Di Arizona, dia mungkin sudah membayangkan tidak akan sampai ke sana dan bebas dengan jaminan. Jadi, mengapa tidak mengajukan tantangan hukum? Dan tantangan hukum seperti apa yang bisa diajukan terhadap ekstradisi? Dokumennya tidak lengkap, ada pelanggaran proses hukum dalam bentuk tertentu, mereka salah orang, saya tidak tahu bagaimana. Tantangan apa saja yang mungkin diajukan? Itu alasan bagus. Anda bisa saja menyelamatkan orang yang salah. Anda salah mengidentifikasi saya. Itu saudara saya. Tuduhannya juga tidak berdasar. Dan Anda juga bisa saja menjadi orang yang suka menggugat dan berkata, tahu tidak, saya akan melawan ini habis-habisan untuk setiap hal kecil. Dan jika ada satu aja kesalahan kecil, saya akan mengajukan sesuatu untuk melawannya. Dan dalam konteks seperti ini, saya merasa seluruh sistem seharusnya tetap berjalan dan lihat saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kasus ini. Tapi, Anda pasti bertanya-tanya kenapa dia belum mendapat hukuman mati. Apakah ada semacam kerjasama yang sedang berlangsung? Salah satu yang sudah dihapus adalah hukuman mati, dan dia telah menandatangani surat pengabaian ekstradisi. Karena itu, dia akan segera dikirim ke Arizona. Itu cukup cepat karena biasanya segala sesuatu memakan waktu lama dalam sistem. Itu menarik. Saya ingin membahasnya. Sejauh yang saya pahami, memang begitu. Gray didakwa resmi pada Juni 2025 dan sekarang diekstradisi. Prosesnya juga memakan waktu. Kenapa? Memang itu pertanyaan besar dan saya sendiri belum pernah punya jawaban yang benar-benar bagus.
Misalnya, jika kamu punya surat penangkapan aktif di negara bagian atau kabupaten manapun, mereka akan mengumumkannya lewat jaringan. Saya hanya bisa bicara tentang Georgia. Di sini pengumuman dilakukan di tingkat kabupaten, negara bagian, lalu federal. Oke, jadi kalau ada surat perintah aktif, pemerintah bisa bilang, "Hey, tangkap orang saya." Jadi ada surat perintah gubernur yang bisa menangkap dia di Georgia, lalu mengirimnya kembali ke Arizona. Oke, jadi saya sebenarnya tidak terlalu tahu secara umum kenapa surat perintah itu tidak. Saya rasa kita memang tidak mampu mengeksekusi semua surat perintah penangkapan dan menangkap orang dengan cepat dan efisien. Saya tidak bisa memberi jawaban rasional karena saya sendiri tidak mengerti alasannya. Beberapa orang langsung ditangkap, tapi kenapa yang lain tidak? Dia datang ke sini saat sedang dijamin 4 juta dolar. Saya paham tiap negara bagian berbeda, tapi misal di Georgia, mengapa 4 juta? Kenapa tidak tanpa jaminan? Ini kasus pembunuhan tingkat pertama. Di negara bagian kita, saya rasa kita tidak akan pernah menentukan jumlah uang jaminan, karena saat pertama kali ditangkap, kamu memang tidak mendapat jaminan. Ya, karena itu termasuk salah satu dari yang kita sebut 7 dosa besar, jadi kamu tidak akan mendapatkannya. Dan seorang pengacara harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta, "Hey, berikan klien saya jaminan." Dan semua pria ini memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Saya bingung mengapa masih ada jaminan, karena faktor-faktornya hampir sama di seluruh Amerika Serikat. Salah satunya soal apakah kamu berbahaya. Apakah kamu berisiko melanggar lagi atau mempengaruhi saksi lain? Kenapa kamu mendapat jaminan? Saya tidak tahu alasannya, seharusnya tidak ada jaminan. Terutama mengingat keadaan kasus ini, ketika salah satu rekan terdakwanya dituduh melepas alat pelacak Global Positioning System, alat pelacak di pergelangan kaki, dan diduga mengatur serangan terhadap Mercedes Vegas. Jadi, kesampingkan dulu hal itu. Saya harus kembali ke poin yang Anda sebutkan. Sekarang dia sudah dipindahkan ke sana. Ada beberapa terdakwa di sini. Menurut Anda, apakah jaksa akan tertarik untuk membuat semacam kesepakatan dengan salah satu dari mereka agar bersaksi melawan yang lain atau tidak? Dalam kasus ini, tidak. Mengingat beratnya tuduhan ini, tidak melihat peran yang diduga dari masing-masing pelaku, dan tidak melihat sifat brutal dari kasus ini. Dan jika Anda melihat semua bukti yang mereka miliki, apakah mereka bahkan membutuhkan salah satu untuk bersaksi melawan yang lain? Maksud saya, jika mereka semua diduga terlibat dan pantas mendapat hukuman yang sama, jika Anda adalah jaksa, jika mereka yakin inilah orang-orang yang melakukannya, menurut Anda, apakah kesepakatan akan menjadi sesuatu yang sedang dipertimbangkan dengan misalnya Tuan Gray? Menurut pendapat saya, dan ingat kita semua punya pendapat, menurut saya ya, dan berdasarkan pengalaman saya, ya, mereka seringkali ingin mengejar satu orang tertentu. Mereka mungkin tidak terlalu menginginkan ketulusan orang Hayes itu karena dia yang paling besar dan paling berbahaya. Mereka mungkin tidak ingin dia bekerja sama. Mereka mungkin berpikir, tahu apa, hukuman mati, tidak ada negosiasi. Semua taruhan dibatalkan. Berdasarkan pengalaman saya, jika ada 2 atau 3 orang di sana, biasanya 3 yang ditangkap. Namun, mungkin ada juga yang terlibat tidak langsung dalam kesalahan ini. Kamu tidak mungkin melakukan apa yang kamu lakukan di sini tanpa ada bagian lain yang ikut terjadi. Orang-orang itu mungkin sudah bekerja sama, dan salah satu dari 3 orang tersebut juga bisa ikut bekerja sama. Untuk menghapus hukuman mati dari pilihan, itu adalah pencapaian yang cukup besar. Dan ya, itu memang terjadi. Jadi, dengan kata lain, satu hal yang mungkin perlu diperhatikan untuk Gray. Mereka belum secara resmi mengatakan bahwa mereka akan menuntut hukuman mati terhadapnya. Ada kemungkinan mereka tidak melakukannya demi mendapatkan kesaksiannya, kan? Maksud saya, ada kemungkinan. Dan mungkin ini masalah logistik. Mungkin memang masalah logistik. Saya tidak berpraktik di Arizona. Tapi mungkin mereka belum bisa mengajukan pemberitahuan niat untuk menuntut hukuman mati sampai dia diproses di Arizona. Sepertinya itu mungkin saja masalah prosedural. Itu saja. Itu tidak terjadi hanya karena itu. kita tidak tahu apakah itu rumit atau memperlambat seluruh proses hukum jika ada beberapa terdakwa yang masing-masing menghadapi hukuman mati. Ya ampun, iya. Seperti yang mungkin kamu lihat jika kamu mencari di Google berapa biaya menuntut kasus hukuman mati. Itu bisa jutaan. Dan sebagai pembayar pajak, kamu harus mempertimbangkannya. Aku tidak membahas politik atau setuju tidaknya soal hukuman mati. Namun, itu memang butuh biaya dan waktu, serta di negara bagian tempatku, kami wajib punya sertifikasi khusus. Kami harus mengikuti pelatihan tambahan agar bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi ada banyak hal berbeda yang membutuhkan lebih banyak waktu, uang, dan usaha. Dan kemudian kamu tidak selalu berhasil. Kamu sebagai jaksa bisa mengejarnya, tapi itu tidak berarti kamu akan berhasil mendapatkan vonis bersalah.
Saya paham alasan mereka menginginkan hukuman mati. Kamu ingin saya tangani kasus ini. Sulit membayangkan apa yang dia alami. Memang mereka belum tentu bersalah, tapi ini menimbulkan pertanyaan soal buktinya. Seberapa kuat, menurutmu, bukti yang telah diajukan berdasarkan laporan dan dokumen, terutama terhadap ketiga orang ini? Sayangnya, belakangan ini teknologi justru mempersulit saya. Dalam kasus ini, kamu punya catatan penerbangan, laporan kartu kredit, data ponsel, data OnStar, dan hasil ekstraksi ponsel. Kamu akan mendapat data dari pembaca plat nomor dan rekaman kamera vlog. Kamu akan punya sidik jari ABCD Kijak, DNA, sidik jari yang ada di mobil, satu mobil itu, lalu kamu juga punya DNA dari orang yang satunya lagi. Ya, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar akan menjadi bukti paling kuat dan nyata, lalu kamu juga punya bukti pendukung. Jadi menurutku mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa karena saat ini pertama kali terjadi, mereka tidak tahu apa-apa, mereka semua terkejut. Butuh waktu 1 tahun untuk menyelidiki ini, memang selama itulah prosesnya, karena kamu harus menjalankan semua surat perintah penggeledahan dan panggilan pengadilan dan lain sebagainya. Mereka berhasil menghubungkan semua petunjuk, jadi teknologi dan ilmu pengetahuan yang memecahkannya. Kamu tidak bisa, sangat sulit mengalahkan bukti DNA dan sidik jari di cangkir itu. Saya harus bilang, menurut saya sangat menarik bahwa pria yang diduga menjemput 2 dari para terdakwa ini belum diidentifikasi. Saya harus membayangkan, saksi kunci pasti diberikan semacam kekebalan untuk bersaksi melawan mereka, kan? Ya, tapi ingat juga ada beberapa keterkaitan dengan Chattanooga. Dan kamu tahu orang-orang ini punya sejarah, aku tidak bilang tumbuh bersama, tapi setidaknya kamu tahu. Saya menemukan penangkapan seorang pria 18 tahun dan kakaknya 23 tahun dalam kasus narkoba. Seingatku, Gray, Hayes, dan kakak laki-laki Hayes terlibat. Aku hanya mengandalkan Google, jadi siapa tahu. Tapi dengan melihat itu, kamu bisa tahu hubungan mereka. Jadi kita tahu semua itu adalah saat kita membahas bukti pendukung dan pihak lain yang bekerja sama. Itu yang membantu kita menyatukan semua bukti jadi satu kesimpulan. Menurutmu mereka semua akan diadili bersama? Tahukah kamu, dengan semua uang itu, jika aku jadi pengacara pembela, aku pasti akan ajukan permohonan memisahkan 100 kasus. Tapi apakah permohonannya akan dikabulkan? Ada argumen yang lebih kuat karena kompleksitas kasus ini juga karena sifat kasusnya yang mengerikan. Tapi kemudian semua saksi itu, para saksi ahli yang harus bersaksi, dan juga saksi-saksi lainnya. Demi penghematan biaya, mereka mungkin akan tetap menggabungkannya menjadi satu. Jika mereka diadili bersama, apakah itu pembelaan bersama? Ketiga pengacara pembela sepakat maju bersama dan menyatakan tak satu pun klien mereka terlibat. Atau dia yang melakukannya, dia yang melakukannya, dia yang melakukannya, dia yang melakukannya. Buktinya memberatkan dia, buktinya sangat kuat memberatkan Yang, tapi tidak memberatkan Gray. Maksud saya, menurut Anda, seperti apa jadinya sebuah persidangan? Nah, saya pernah menangani kasus dengan beberapa terdakwa, selalu jadi pengalaman menarik. Dalam kasus ini, mereka didakwa konspirasi, dan konspirasi serta RICO adalah istilah hukum. Saya tidak bisa menerima itu. Karena pemerintah membuat hidup saya lebih rumit dan saya tidak suka. Dalam kasus konspirasi, mudah saja mereka dianggap satu kelompok. Jadi mungkin saja ada perjanjian pembelaan bersama yang resmi ditandatangani di antara orang-orang ini, tapi saya ragu karena ya kita akan melakukannya. Lebih secara fokus, lebih dan terdakwa saya. Dan kemungkinan besar kami akan mencari celah dalam setiap kesaksian orang-orang yang ada selama persidangan berlangsung. Saya hanya berspekulasi, tidak tahu pasti. Pagi tadi saya di pengadilan untuk sebuah kasus dan melihat pengacara court found. Dia menatap saya. Dan saya berpikir dalam hati, kamu tahu dan seharusnya kita bekerja sama, tapi kamu benar-benar harus melindungi kepentingan klienmu sendiri dan kadang-kadang itu bisa bertentangan. Max Strickler, senang bisa menghadirkanmu di sini. Penjelasanmu sangat mudah dipahami. Kami sangat menghargaimu seperti biasa. Terima kasih, aku menghargaimu. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di sini di Sidebar. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun kamu mendengarkan podcast. Ikuti aku di X atau Instagram. Aku Jesse Weber, sampai jumpa.